Baik, matur nuwun ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini nggih. Pertama terkait apakah boleh ngapunten ini pertanyaan memang ya, apakah boleh kita berdoa untuk meminta cepat mati, baik untuk diri kita sendiri atau orang lain, karena kita nggak sabar dengan mungkin sakit atau mungkin dapat ujian yang begitu berat. Wallahu a'lam bishawab, sepengetahuan saya secara hukum tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Jadi orang diuji dengan ujian seberat apapun, tetap dia mesti bersabar. Ya, di antara sabarnya ya jangan minta cepat mati. Ya. Tapi saya memaklumi, Pak, betul. Kayak jenengan bisa guyu kayak kan orang alami. Coba jenengan sing ngalami kayak apa rasanya. Nah, tapi perlu digarisbawahi nih, Pak. Yang dimaksud Allah pasti memberikan salah satu dari 3 adalah bukan doa, bukan permintaan yang mengandung dosa. Nah, ya kan tadi la ismalahu wala qati'ur rahim. Kalau doa ngapunten, Pak, minta segera mati, ini bukan doa kebaikan. Ya kan? Berarti menunjukkan kalau dia tidak sabar dengan musibah, dengan ketentuan ketetapan Allah yang berlaku atas dirinya. Ya, dan ngapunten, ya memang banyak. Saya tidak menganggap misalnya ini orang jelek, saya nggak ngerti juga, nggak paham juga. Tapi ini kita bicara secara umum, ya. Secara umum adalah jangan meminta atau berdoa untuk segera mati, segera meninggal dunia, seberat apapun ujian cobaan. Yakini bahwa ketika kita sakit, setiap saat kita sakit dan kita bersabar, itu menggugurkan, menghapuskan dosa kita. Itu mengangkat, memuliakan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini itu. Sehingga kalau ini tadi Nabi Ayub itu saya lupa berapa puluh tahun menderita sakit, Pak. Ya memang ini nabi, ini lain. Ya, kita manusia biasa. Cuman maksudnya kita belajar kesabarannya dari beliau gitu maksudnya. Ya. Jadi nah ternyata, Pak, setelah dia berdoa, kalau bahasa nih wong Jawa, dilalah dikabulna, orang suwe mati berdoa. Ya, itu memang sudah takdirnya, bahwa memang ajalnya dia sampai di situ. Ngapunten, Pak, ngapunten, ini kalau kita meyakini takdirnya, ajal itu, kematian itu kan sudah ditetapkan. Jenengan berdoa minta cepat mati atau berdoa minta panjang umur, sekalipun kalau sudah takdirnya itu datang, ajal datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau udah misalnya kewong akan meninggal umur 70. Ya. Walaupun jenengan dari umur 50 doa pengen cepat mati, memang takdir umur 70, ya enggak mati juga. Itu. Atau sebaliknya, jenengan ditakdirkan meninggal umur 50 misalnya. Itu misalnya umur 50 itu takdirnya meninggal. Berdoa biar umurnya sampai 100 tahun, ya begitu 50 tahun meninggal. Jadi ajal itu sudah ketentuan Allah. Nah, ini perlu tapi prinsipnya tadi dalam berdoa, doalah yang baik. Kalau menurut saya justru harusnya dia berdoanya adalah agar diberikan kesabaran. Ya Allah, tolong ya Allah berikan saya kesabaran menghadapi sakit. Ya Allah, tolong ya Allah berikan saya kesembuhan. Ya Allah, tolong ya Allah jadikan gak cuma saya yang sabar, tapi keluarga saya yang ngurusi saya juga sabar misalnya. Jadi doanya minta kesabaran, minta agar dikuatkan selama dia sakit. Itu kalau menurut saya gitu, Allah. Nah, yang kedua tentang durhaka. Al-Quran menyebutkan wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kamu wahai anak berkata kepada kedua orang tuamu uf itu kalau bahasa kita alah apa sih itu perkataan gitu saja sudah tidak boleh oleh Al-Quran ya. Apalagi kalau misalnya ngapunten anak sampai bentak orang tua, berani nentang orang tua, melawan orang tua, itu bentuk kedurhakaan. Walaupun memang nanti tingkatan kedurhakaan juga ada tingkatannya.
Nggih, durhaka ibaratnya ana sing ringan kuwi mau dikongkon ora gelem, kon marek ora gelem, sampai kepada tingkat yang berat sampai memusuhi orang tua, melawan orang tua, ya menganggap orang tua sebagai musuh, bahkan sampai naudzubillah melakukan kekerasan fisik. Ini sudah bagian dari kedurhakaan yang besar. Ucapan bilang mohlah, sungkanlah, itu saja sudah nggak boleh, menyakitkan kedua orang tua kategorinya. Nah, saya pernah cerita dulu nih Pak, ini pendapat ulama. Kan kewajiban kita adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti harus baik, netral saja nggak boleh. Netral lagi maksudnya misalnya berbuat baik enggak, berbuat jahat enggak, misalnya ya tengah-tengah netral gitu, baik enggak, jahat enggak, itu enggak boleh. Tapi apa? Dia harus berbuat baik, cenderung kepada kedua kebaikan kepada kedua orang tua. Sampai ada ulama bilang begini Pak, termasuk bagian dari kedurhakaan kepada kedua orang tua kalau sampai ada anak tidak mau mendoakan orang tuanya. Doakan Nabi ora gelem. Ya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu aja ndak mau dia doakan, itu udah kategori durhaka kata sebagian ulama. Ya, gimana diharapkan kebaikannya doakan Nabi ora gelem. Apa maning dia nih kira-kira, padahal doa kan ringan, enteng ya, ora sampai semenit. Bar sembahyang Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Bahkan saya pernah cerita, ada dua kata Pak, dua kata pendek, ringan, ringkas. Tapi kata para ulama ini mengandung 3 kebaikan sekaligus, yakni ungkapan Rabbighfirli wa liwalidayya. Dah itu toh 2 kata, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wa liwalidayya, dan juga kedua orang tuaku. Apa 3 kebaikannya? 1, ini merupakan doa. 2, ini merupakan istighfar. 3, ini merupakan birrul walidain. Jadi ya doa, dapat pahala doa, ya istighfar karena ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku, ya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Padahal cuma 2 kata, apa susahnya? Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Ini ya, maka jadi durhaka itu tidak hanya sekedar melawan dari tingkatan paling rendah sampai dari ucapannya, bahkan tadi sampai tidak mendoakan, saya katakan wallahu a'lam bishawab.